apa ya, yang dikatakan dengan uh, kondisi ideal ya. Bagaimana suatu kondisi ideal dalam accounting gitu ya. Nah, jadi di sini kita fokuskan ya, atau juga topik yang harus kita fokuskan yaitu adalah fokus dari kondisi ideal gitu ya. Out of box-nya adalah sudut pandang itu adalah sudut pandang kondisi ideal. Jadi kondisi ideal di sini ya yaitu bagaimana kita mengetahui ya dari suatu yang sifatnya pasti gitu ya. Jadi pasti akan terjadi gitu ya. Itu dikatakan dengan kondisi ideal gitu ya. Artinya kondisi ideal di sini ada dua tipe gitu ya. Artinya kondisi ideal yang sifatnya absolut ya, kondisi ideal yang sifatnya memungkinkan gitu ya. Jadi kondisi sifatnya yang absolut di sini 100% kondisinya berkaitan dengan segala sesuatu gitu ya. Sedangkan yang sifatnya kemungkinan gitu ya, maka akan nanti kita lihat ya. Nah, jadi di sini pada kondisi ideal sini yaitu kondisi di mana adanya kemungkinan ya, probability ya, di mana suatu kondisi yang dihadapi itu tidak pasti, di mana dalam kondisi yang tidak pasti di sini maka ada dua pilihan, yaitu pilihan kemungkinan terjadi dan juga berapa jika itu terjadi ya. Jadi konsekuensinya berupa probability dan juga amount gitu ya. Nah, kondisi yang kita ketahui dari suatu tindakan suatu yang dari kemungkinan yang pasti terjadi gitu ya, dan juga dalam jumlah tertentu gitu ya, maka bisa kita kuantitatifkan ya. Kondisi yang pasti tersebut bisa berupa apakah pastinya 50% gitu ya. Jadi kalau pastinya 50% ya maka dalam hal itu bisa berupa angka gitu ya. Apakah dia 500 gitu kan, atau juga 1.500. Nah, jadi kalau misalnya USD 500 atau juga USD 1.500 ini maknanya apa? Ya maknanya bisa berupa sesuatu yang rata-rata itu terjadi ya dengan mendapatkan 1.000 USD gitu ya. Atau juga masing-masing dari suatu waktu itu tidak dipastikan apakah dia antara rentang 500 atau juga 1.500. Nah, ini kondisinya kalau misalnya suatu hal yang sifatnya probability atau juga amount ya dari suatu yang dikatakan dengan ideal condition dalam accounting ya. Nah, jadi dari dua kondisi ideal tersebut gitu ya, maka kondisi ideal yang dikatakan dengan kondisi absolut tadi gitu ya, maka sesuatunya itu bisa diukur gitu ya, atau juga sesuatunya itu bisa dihitung kira-kiranya berapa gitu ya. Jadi kira-kiranya bisa berupa USD 1.000 gitu ya. Nah, jadi di sini terukur gitu ya. Artinya ada jumlah akuntansi yang bisa digunakan. Nah, jadi apakah bisa digunakan atau tidak ya, maka dalam hal ini tergantung dari tergantung dari manfaatnya gitu ya, informasi ini gitu ya. Maka kemungkinan terjadi, maka di situ haruslah yang dikatakan harus ada jumlahnya gitu ya, dan juga kemungkinannya gitu ya. Nah, ini dikatakan dengan suatu kondisi ideal ya. Nah, kondisi ideal yang sifatnya absolut di sini gitu ya, bisa bisa berupa yang sifatnya absolut atau juga bisa yang kemungkinan terjadi gitu ya. Maka jika segala sesuatu itu bisa terjadi, maka jika sesuatu itu punya nilai gitu ya, artinya bisa ada nilai terkini yang bisa diukur gitu ya. Maka hal itu disebut dengan informasi ya, yang relevan atau juga yang andal ya. Apakah relevan atau juga andal ya, maka dalam hal ini dari sudut pandang akuntansi itulah yang disebut dengan nilai akuntansi nilai sekarang ya, current value accounting atau juga historical accounting. Nah, mana yang relevan, mana yang andal, ya dalam hal ini inilah yang dikatakan dengan informasi akuntansi yang sifatnya ideal ya. Jadi semuanya itu tergantung dari masalahnya apa ya. Jadi kalau misalnya masalah tertentu ya memungkinkan informasi yang sifatnya current value ini yang lebih relevan, atau juga tergantung pada kondisi tertentu juga bahwasanya akuntansi nilai historis ini yang lebih relevan dan juga lebih andal ya. Jadi di
tergantung pada sudut pandang problemnya. Gitu ya. Maka dalam kondisi ideal di sini, maka yang dihadapi yang sifatnya ya itu tadi paradigma akuntansi nilai sekarang dan juga akuntansi nilai historis. Ada kalanya akuntansi nilai historis itu dianggap tidak relevan ya, tetapi lebih andal. Sedangkan informasi nilai sekarang itu juga terkadang juga tidak pasti relevan ya, tetapi belum tentu andal. Nah, jadi di sini masalah current value accounting atau juga historical accounting, maka lahirlah nantinya pendekatan yang menggunakan kedua-duanya yang disebut dengan mixed measurement model ya. Jadi dengan pendekatan menggunakan kedua-duanya, maka didapatkanlah sesuatu yang relevan ya, informasi yang relevan dan sesuatu yang andal, tidak rendah kali dan juga tidak tinggi kali gitu ya. Maka pendekatan itu disebut dengan mixed measurement model ya. Nah, jadi semuanya berdasarkan asumsi ya. Sudah pasti berdasarkan asumsi. Asumsinya apa gitu ya? Asumsinya adalah nilai masa datang ya. Nilai yang akan diterima di masa yang akan datang itu variabel yang pertama ya. Variabel yang kedua itu adalah bunga ya. Jadi apabila nilai yang akan diterima di masa mendatang ya, dan juga nilai bunga yang sudah ditetapkan, maka itu adalah basis akuntansi nilai sekarang. Nah, jadi akuntansi nilai sekarang itu mengakui ya perubahan ya, yang terjadi di masa yang akan datang sebagai bentuk dari pengakuan nilai atau juga pengakuan atas pendapatan. Nah, jadi di sini di asumsi lainnya juga adalah terkait dengan nilai hal alamiah. Artinya dari suatu hal yang sifatnya alamiah yang dapat diketahui dan juga bisa diobservasi ya. Dan juga mengetahui kemungkinannya ya, dari aspek tujuannya dan juga dari aspek hal yang umum ya, dan juga nilai bunga ya. Nah, kondisi yang ideal di sini gitu ya, atau juga sesuatu yang terjadi gitu ya, itu nilai dasar informasinya adalah, nah ini yang sifatnya tadi ada jumlah amount gitu ya, atau misalnya company gitu ya, itu akan membeli aset ya, di mana asetnya akan menghasilkan pendapatan nilainya 1.000 untuk 5 tahun ke depan. Dan juga pemegang saham itu akan membayar kas ya, atas pembelian dari asetnya, dan juga adanya pembayaran dividen ya, akan diterimanya $40 per tahunnya selama 3 tahun ke depan. Serta suku bunga gitu ya, yang berlaku 10 tahun dan dipertimbangkan tidak ada nilai depresiasi atau juga nilai wajar ya. Nah, jadi kondisi yang ideal atau juga dari suatu hal yang pasti tadi gitu ya, itu berkaitan dengan yang namanya harga beli gitu ya. Jadi nilai beli yang sekarang ini gitu ya. Jadi nilai beli yang sekarang ini itu merupakan nilai saat ini ya, atau juga cash flow yang timbul ya pada saat ini. Jadi nilai sekarang sebesar 1.000 kalau dianuitaskan dengan suku bunga, maka bisa aja ya nilainya 5 tahun yang mendatang bukan 1.000 lagi ya, tetapi sudah 3.791 ya. Nah, ini hal yang kondisi yang ideal yang pasti terjadi ya. Maka dari sisi pemegang sahamnya dia di sini dia akan membayarkan ya sebesar 3.790 ya atas dari konsekuensi pembelian saham tadi ya. Nah, kalau dikondisikan ya, kondisi ideal dari suatu aset tersebut ya pada tahun pertama nilainya 3.170 ya, sampai pada tahun kelima menjadi 0 gitu ya. Nah, artinya apa yang terjadi gitu ya pada tahun kelima tersebut gitu ya. Ya, artinya di sini ada 30 dividen ya yang dibayarkan pada tahun ketiga ya. Jadi kondisi ideal di sini adalah suatu skenario gitu ya yang kemungkinan terjadi gitu ya. Yang kemungkinan terjadi atas suatu yang diterima. Jadi suatu yang diterima, amount yang diterima, probability dan amount ya. Probability dan amount tadi. Nah, kemudian juga kita lihat di sini apa sih bedanya antara akuntansi nilai sekarang dan juga akuntansi nilai historis, terutama relevansinya ya kepada para pengambil keputusan. Jadi kalau laporan keuangan yang disusun itu udah pasti kan adalah akuntansi berdasarkan pada historical cost gitu ya.
Ya, karena semuanya diukur ya berdasarkan nilai historis. Nah, sementara para pengambil keputusan menginginkan keputusan yang relevan, ya, yang tadi di depan, ya, atau keputusan yang andal. Nah, kalau misalnya informasi yang relevan tadi, gitu ya, bersandarkan pada bersandarkan pada aspek fundamental, ya, artinya bersandarkan pada laporan keuangan, apakah masih relevan, gitu ya? Nah, apakah masih relevan dan apakah masih andal kalau misalkan digunakan untuk keputusan ke depan? Ya, maka lahirlah yang namanya current value accounting tadi, gitu ya. Di mana current value accounting tadi pertimbangannya adalah faktor nilai sekarang dan juga bunga. Kalau bisa ditambahkan lagi juga adalah informasi inflasi, gitu kan. Nah, inflasi memang nggak dibahas di topik ini, ya, tetapi variabel bunga dan juga variabel inflasi merupakan variabel yang dominan, ya, yang harus dimasukkan ya dalam penggunaan informasi yang penggunaannya berbasis pada current value accounting. Kebermaknaannya dari sisi mana? Apakah lebih bermakna dibanding dengan akuntansi historis tadi, gitu ya? Nah, kalau berdasarkan pada hasil riset, gitu ya, bahwasanya kebermanaan nilai akuntansi nilai sekarang, ya, current value accounting, ya, dengan juga historical accounting di sini, gitu ya. Nah, kalau dari sisi balance sheet, ya tentu saja gitu ya, lebih bermakna di balance sheet, gitu ya. Ya, jadi nilai aset itu akan ditunjukkan di balance sheet. Ya, kalau dari sisi current value accounting itu lebih lebih sahih, ya. Dan juga income statement itu tidak penting sekali, gitu ya. Artinya kalau seorang pengambil keputusan yang mengambil keputusannya berdasarkan nilai sekarang, maka dia selalu lihat sudut pandangnya adalah sudut pandang balance sheet, gitu ya, dibanding sudut pandang uh, income statement. Ya, disebabkan karena nilai-nilai yang terjadi atau juga berubah, gitu ya, maka dalam hal ini adalah perspektifnya adalah perspektif pengukuran, ya. Sedangkan akuntansi historis itu perspektifnya adalah perspektif informasi, ya. Artinya di situ keterandalan informasi income statement lebih unggul, ya, di historis, dan di neraca, ya, itu diunggulkan pada model penyajian informasi yang dikatakan dengan current value accounting di sini, ya. Nah, jadi balance sheet ini di historical accounting tidak terlalu penting, ya. Kenapa? Ya karena tidak bisa menampilkan, ya, kondisi gain yang tidak terrealisir, ya, gain yang tidak terrealisir. Di mana informasi unrealized gain itu tersaji, ya. Informasi unrealized gain itu ditampilkan di yang namanya di income statement, ya. Sehingga ada namanya yang dikatakan dengan report berupa comprehensive income. Nah, jadi di sini bicara kita mana yang lebih relevan, ya, mana yang lebih handal, ya, dari informasi laporan keuangan, ya, dari sudut pandang current value accounting atau juga historical cost accounting. Nah, jadi Bapak Ibu pun bisa juga nanti kalau mau menguji ini di disertasi, boleh aja, gitu ya. Belum ada yang menguji, misalkan kalau misalkan laporan keuangan pemerintah daerah itu disajikan berdasarkan pada current value accounting atau juga historical accounting, mana lebih bermakna bagi legislatif atau juga eksekutif, gitu ya, atau juga bagi pemangku kepentingan lainnya, nah itu bisa diuji, gitu ya. Bisa diteliti nih, ya. Di mana lebih bermakna antara current value accounting atau juga historical accounting. Ya, tapi kalau misalnya berdasarkan riset di komersil, gitu ya, di profit, ya, perusahaan yang mendapatkan keuntungan, bahwasanya laporan keuangan yang disajikan dengan current value maupun juga historical accounting itu tidak ada berbeda, gitu ya. Ya, artinya tetap sama bermanfaat, ya, kedua-duanya. Nah, tapi kalau mau kita menguji misalkan di sektor publik, ya, yang berminat, Bapak Ibu boleh meneliti hal itu, gitu ya. Nah, ini riset-riset ini bukan yang terbaru, ya, bukan kontemporeri, tapi ini udah lama, ya. 20 tahun lalu pun risetnya udah ada, ya. Tapi hanya sekedar kebermaknaan dari informasi yang disajikan oleh profit company, ya. Tapi kalau yang di sektor publiknya belum ada di risetnya. Silakan kalau ada yang mau meneliti dari sisi mana, ya, bermanfaat laporan keuangan pemerintah daerah, ya, kalau ditinjau dari aspek current value accounting atau juga historical accounting, ya, itu silakan
apakan ya, diteliti. Dengan variabel yang digunakan bisa variabel inflasi ya, bisa variabel suku bunga, ya bisa variabel pertumbuhan ekonomi ya, bisa dikonversikan komponen-komponen dari penyajian laporan keuangan pemerintah daerah. Nah itu topik yang menarik juga ini. Jadi kondisi yang idealis itu ya berkaitan ya dengan ya nilai sekarang tadi gitu ya, dan juga pengakuan pendapatan. Nah, jadi bicara dalam hal ini adalah bicara relevansi gitu ya, dan juga keandalan. Mana yang lebih andal ya, mana yang lebih relevan. Kalau bicara yang lebih relevan, bahwasanya informasi itu mengandung unsur prediksi ya, mengandung unsur informasi mengenai ke depan, ya kondisi perusahaan ke depan ya. Dan juga kalau bicara keandalan maka bicara mengenai bagaimana perusahaan itu menyajikan laporan keuangan, disajikan secara jujur, bebas bias, bisa diverifikasi. Inilah yang dikatakan dengan kondisi ideal ya di dalam ilmu akuntansi. Jadi masalah kondisi ideal di sini ya berkaitan masalah relevan dan juga masalah keandalan ya. Itu yang maksud dari topik kita ini ya. Nah, ada juga kondisi ideal di sini yang dalam hal ini bisa tidak ideal gitu ya. Jadi kondisi yang bisa tidak ideal kenapa? Ya, karena adanya yang dikatakan sudut pandang subjektif atau juga sudut pandang yang disebut bukan objektif gitu ya. Jadi sudut pandang yang objektif di sini berkaitan dengan kemungkinan objektif probabilities dan juga subjektif probabilities. Jadi sudut pandang objektif probabilities itu disebabkan artinya dari sudut pandang apa ya, rolling a pair of face dice gitu ya. Atau juga dari sudut pandang subjektif. Jadi keobjektifan dan juga dari sudut pandang keobjektifan. Jadi kondisi ideal dipengaruhi hal itu ya. Kalau kita udah mandangnya nggak objektif ya kondisinya tidak ideal gitu ya. Kalau sudah kita memandangnya subjektif maka kondisinya sudah tidak ideal lagi ya, informasi yang disajikan. Itu maksudnya. Nah, begitu juga kondisi yang tidak ideal tadi disebabkan karena apa? Ya, disebabkan karena pasar gitu ya, incomplete market gitu ya. Jadi incomplete market sini secara signifikansi merupakan apa ya? Memang selalu proksi dari apa ya? Proksi dari nilai sekarang ya. Pasar ya. Pasar itu sudut pandangnya adalah dari sudut pandang nilai sekarang, tetapi tidak selamanya juga ya. Alasan dari ketidak itu ya adanya asimetri informasi, ya, artinya informasi yang dikuasai oleh pihak tertentu, pihak lain tidak menguasainya. Ya, artinya asimetri informasi juga penyebab dari yang namanya lack ideal condition. Implikasi dari lack ideal condition tadi ya keestimasi ya dampaknya. Jadi estimasinya terutama estimasi untuk penerapan dari akuntansi nilai sekarang itu tidak lagi andal katanya. Jadi estimasi yang dibutuhkan penyajian informasi nilai sekarang tidak andal ya. Di mana realisasi penyajiannya ke depan itu tidak dapat diketahui lagi gitu ya. Karena sifatnya estimasi kuantitas dari penjualan dan juga pembelian juga tidak bisa dipastikan gitu ya. Atau juga estimasi dari harga juga tidak bisa dipastikan, atau juga estimasi dari transaksi di masa yang akan datang juga tidak bisa dipastikan, atau juga estimasi terkait dengan realisasi, terutama realisasi dari penyajian akuntansi nilai sekarang, terutama kuantitas ke depan, kemudian juga future price, sampai juga probabilitasnya juga penyebab dari hal itu. Nah itu ya. Nah jadi kalau digambarkan masalah relevan dan juga reliabilitas di sini ya itu tadi disebabkan tadi ya semakin dia relevan ya maka juga semakin andal ya. Artinya ini hubungannya hubungan yang linear ya. Jadi hubungan linear. Ya semakin relevan pasti semakin andal. Tidak ada yang namanya semakin relevan suatu informasi maka dari sisi reliabilitasnya semakin rendah. Tidak ya. Tetapi hubungannya adalah hubungan yang linear. Nah, jadi kebermaknaan dari
penyajian informasi historis dengan nilai sekarang di sini gitu ya, itu terjadi tarik menarik gitu ya katanya. Jadi tertarik menariknya di mana? Trade off-nya di mana? Trade off-nya di keandalan juga, relevansi dan juga keandalannya dipertanyakan ya. Kemudian juga dari sisi waktu pengakuan ya, kemudian juga dari pengakuan lag ya, artinya min 1 tahun, min 2 tahun itu berbeda ya, antara nilai historis dengan nilai sekarang ya. Dan juga perbandingan antara konsep biaya dengan konsep pendapatan ya. Nah, maka dalam hal itu ada pendekatan lainnya yang namanya mixed measurement model ya. Jadi mixed measurement model menyatukan ya terkait dengan penyajian akuntansi nilai sekarang yang menyajikan nilai piutang ya, kemudian instrumen keuangan, nilai hutang, atau juga akuntansi dana pensiun ya, dan juga penyajian nilai akuntansi historis ya, meliputi inventory, property, plant. Nah, ini disatukan ya, sehingga perbedaan basis akuntansi tersebut, nah pada item-itemnya itu dipisahkan saja gitu ya. Jadi di sini nilai sekarang ya, pos-pos ini nilai sekarang, sedangkan pos-pos ini nilai historis gitu ya. Dan kemudian juga relevansi dari akuntansi nilai sekarang dengan nilai historis di sini yaitu masalah non eksisten ya, artinya keberadaan atau juga kebenaran dari penyajian net income tadi gitu ya. Ya artinya di sini net income-nya tidak sahih gitu ya. Tidak sahih kenapa gitu ya? Ya karena itu tadi pasar yang menyebabkan. Atau juga asimetri informasi yang penyebabnya gitu ya. Nah, jika pasar penyebabnya, maka nilai pasar itu bukanlah sebagai proksi nilai sekarang ya. Nah, dan jika bisa diestimasi dari nilai sekarang, maka net income juga itu tidak tidak diakui keabsahannya. Nah, implikasinya bagi akuntan bagaimana? Ya? Nah, implikasi akuntan akhirnya ya akuntan mengambil tindakan. Tindakannya apa? Ya tindakannya ya pertimbangan. Ya. Jadi masalah relevan atau tidak relevan semuanya sangat bergantung pada pertimbangan. Ya. Jadi pertimbangan inilah yang menjadi landasan ya untuk mengestimasi net income, dan juga pertimbangan inilah yang menjadikan sebagai dasar suatu tindakan itu benar atau tidak. Gitu ya. Nah, ini topik ini. Oke, silakan. Ini berkaitan dengan resume dari chapter 2. Bapak Ibu, kalau ada yang mau kita diskusikan. Ya, cuman saya menyarankan ya, kalau ini topiknya bisa bisa diteliti kembali ya. Artinya ini bisa dibuktikan ya, kalau saya menyarankan untuk akuntansi sektor publik ya, ini bisa diuji ya, kebermaknaan dari kondisi ideal antara nilai pasar dengan akuntansi nilai sekarang dengan basis historis ya, mana lebih relevan atau tidak, ya itu bisa diuji ya, bisa dites ya, terutama kalau di private sektor sudah pernah diuji ya, kalau di public sektor itu yang belum ya. Silakan. Oke, kalau tidak ada, saya kira itu saja ya Bapak Ibu sekalian pertemuan kita kali ini. Oke ya, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Ibu boleh live ya. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Nanti jadi buka bersama kan, Pak Is? Ya, Pak. Ikut, Pak. Ya. Sampai ketemu nanti, Pak Is. Ya, sampai ketemu lagi, Pak. Ya, Pak. Sampai jumpa, Pak Is ya. Salam.